Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Assalamualaikum, terima kasih Gus Koco, Gus Ivan. Senang berjumpa lagi di Jumat ini. Yang pertama, Gus Ivan, kami ingin menagih masalah kapan, ya klasikal, kapan masalah SDGs di HP itu. Kemarin sesuai jawaban Gus Ivan, kapan kira-kira aplikasi Android itu bisa upload. Itu penagihan. Yang selanjutnya yaitu Gus Ivan, mungkin pernah WA ke Gus Ivan masalah Sinovac, Gus. Bagaimana Gus? Ini menjadi keluh kesah di bawah, Gus. Soalnya Sinovac kami itu apa itu Sinovac? yang kemarin, yang dulu itu Gus Koco, yang sempat diviralkan oleh pendamping dari Malang, itu kami itu Gus setiap Ini Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Setiap bulan kami itu ke kabupaten untuk menyetorkan form Sinovac 2 kali. 1 bulan 2 kali itu. Mohon kebijakan yang dari Kemendes, karena bagaimanapun TPP kan mempunyai kode etik, yaitu tunduk pada kebijakan kementerian yang berkaitan dengan pendayakan TPP. Sedangkan dengan adanya Sinovac itu membuat resah kita dan juga tidak sesuai dengan semangat Gus Menteri, yaitu paperless. Oke. Jadi mohon kebijakan Gus dari Kemendes. Yang terakhir Gus, Jangan masalah banyak-banyak, BUMDes. nanti yang lain nggak Iya, kebagian. iya, Kamu siap, tanya siap, 20, terakhir. yang lain bubar. Oke, 2 aja ya, cukup ya. Kemarin kan awalnya 40 hari kadaluarsa. Terus sekarang itu kok saya lihat lagi ketika lebih dari 40 hari masih bisa. Mohon penjelasannya Gus. Terima kasih. Yang apa itu? Yang apa lama? BUMDes? Enggak, pengajuan Kumham. Oh, pengajuan Kumham. Oke. Ya, Yang tentang Gus. BUMDes kan? ya, siap. Oke, ya. Silakan Gus Ivan. Gus Khairus, ini dari Madura ini. Jadi terima kasih ini. Yang jelas ini untuk pertanyaan-pertanyaan ini lebih banyak kami sadar harus minta maaf. Yang pertama yang BUMDes itu kabar terakhir tadi malam itu untuk Kemenkumham sudah ditandatangani oleh Dirjen, diparaf oleh Dirjen. Di sana ada penjenjangan yang lebih lebih beda dengan Kementerian Desa, bisa langsung modelnya beda, model birokrasinya gitu. Nah, kalau menurut Biro Hukum itu paling cepat di Kemenkumham paling cepat itu 6 hari ke depan ada pengundangan untuk Badan Hukum BUMDes dari sisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM, paling cepat 6 hari menurut tim dari Kemenkumham, tapi kondisi lapangan bisa lebih dari itu. Nah, setelah itu barulah kemudian nanti akan ada hasil, yaitu seluruh BUMDes yang sudah selesai dalam administrasi, maka kemudian akan otomatis muncul di dalam bentuk sertifikat badan hukum. Jadi kalau kita melihat kondisinya saat ini, paling tidak ada, coba kita lihat sebentar, paling tidak ini kalau melihat dari webnya itu setidaknya ada 761 BUMDes yang sudah verifikasi dokumen serta 13 BUMDesma. Ini begitu peraturan Menteri Hukum dan HAM diketok gitu, diundangkan, maka aplikasi di Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Desa otomatis tersambung dan kemudian muncul sertifikatnya. Sampai hari Senin
ketika dicek terakhir sebelum harmonisasi yang untuk UPK ini, karena seringkali berulang bolak-balik ya antara UPK dengan BUMDes, karena sebetulnya dengan nanti juga badan hukumnya sama. Nanti bentuknya akan kira-kira seperti ini. Jadi ini versi di dalam Kemenkumham yang bukan aplikasi yang di Kementerian Desa, tapi nanti bentuknya seperti ini. Jadi langsung ada sertifikat, kemudian itu, dan siapa yang akan mendapat adalah yang sudah selesai verifikasi dokumen. Yang kemudian Gus Hoirus sampaikan soal 40 hari kadaluarsa itu kalau menurut Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa itu banyak usulan dari WA yang masuk Sapa Desa maupun yang masuk lewat BUMDes itu, lewat web BUMDes dan langsung kepada beliau. Memang membutuhkan lebih dari 40 hari terutama untuk kondisi saat ini, supaya jangan sampai nanti kadaluarsa padahal sebetulnya sudah siap di dokumen, tapi yang kemarin Gus Koco sampaikan apakah timnya sudah siap beneran apa tidak, jangan sampai desanya siap dan timnya yang belum ini. Jadi kan kalau kita lihat yang sudah siap untuk BUMDes menyiapkan, sudah MUSDes sudah menyiapkan dokumen itu 2.383. Ini yang belum final verifikasinya oleh tim di Kementerian Desa, yang final 761. Jadi yang seperti ini perlu segera. Kemudian yang 5.566 yang mendaftar nama saja itu sebetulnya hitungan Gus Halim beberapa detik, beberapa menit, asal namanya tidak aneh-aneh, tidak sesuatu yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara, tidak sopan, itu sebetulnya langsung oke namanya. Demikian juga yang BUMDesma ini ada 1.000 utang 1.000 ya, untuk mengklik oke namanya, sebetulnya seperti itu. Dulu tidak usah seperti itu, tapi karena kemudian ada kesalahan nama, ada disebut BUMDes tapi disebut ulang lagi BUMDes lagi, jadi ada BUMDes ini gitu. Maka kemudian menjadi, meskipun ada di aplikasi, tapi untuk mengklik oke-nya itu adalah personil staf di Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi. Nah yang seperti itu, kemudian pendaftaran badan hukum ini juga berarti ada 44 BUMDesma yang sudah siap dokumennya, tapi yang di akhirnya final itu baru 13 BUMDesma. Makanya karena itu kemudian oleh tim itu diminta supaya 40 harinya untuk saat ini itu di pending dulu, supaya BUMDes punya kesempatan untuk nanti begitu keluar Permenkumham untuk badan hukum BUMDes itu langsung banyak seperti tadi. Kemudian ini belum berlaku ya Gus, yang 40 hari ya itu belum berlaku, tadinya sudah berlaku, justru sekarang di pending dulu Gus Hoirus, supaya memberi kesempatan kepada BUMDes Gus, seperti itu. Siap. Maksudnya seperti itu. Yang kedua, Sinovac itu seperti pernah disampaikan, Gus Halim sudah menyampaikan ke waktu itu di beberapa kali, bahkan sekali, bahwa supaya ditertibkan dan tidak ada tambahan atau segala sesuatu yang aturan, apalagi aplikasi selain yang dari Kementerian Desa. Itu sudah tegas disampaikan Gus Halim. Cuma kita mengetahui memang gaya kepemimpinan Gus Halim adalah gaya guru itu. Jadi sudah ada perintah itu. Nanti kalau tidak segera dijalankan itu tiba-tiba nanti beliau sendiri yang akan melakukan eksekusi. Sama seperti kenapa sampai muncul rapat yang dipimpin oleh Gus Halim sendiri kemarin, itu memang sudah ada perintah beberapa bulan yang lalu, ketika tidak masih ada hambatan-hambatan di lapangan, kemudian langsung beliau sendiri yang memimpin. Jadi
posisinya memang sudah tidak boleh ada aplikasi selain yang dari Kementerian Desa, Gus. Jadi seperti itu. Sudah pasti, tinggal eksekusinya di lapangan. Termasuk paperless itu saat ini kami juga didesak supaya segera melihat ulang, segera mencek ulang bagaimana posisi dari tanda tangan elektronik pendamping desa dan kepala desa yang sudah menyampaikan data SDGs desa itu, karena di situ ada nama kepala desa, kemudian NIK-nya, kemudian di desa mana. Kalau pendamping ya pendamping, kemudian NIK-nya di desa mana, di lokasinya di mana. Jadi paperless ini sudah pasti tetap harus ke sana, termasuk beliau menyampaikan jangan sampai ada peraturan disusun tapi tidak dijalankan, termasuk Permen Desa nomor 21 2020 yang ada tanda tangan digital kepala desa, serta supaya tidak usah kontrak untuk tahun depan itu, supaya kontraknya itu sudah berbasis tanda tangan digital dari masing-masing tenaga pendamping profesional itu sendiri. Jadi kalau yang Gus Hoirus sampaikan tetap nanti arahnya tetap harus paperless ke depan, tetap harus itu. Kemudian soal SDGs yang dari HP itu kemarin juga ditagih Salim langsung ke tim kami juga, jadinya bukan hanya ke kami tapi ke tim kami, supaya itu segera dibuka, karena janjinya waktu itu Agustus, kemudian molor ke September. Nah, di Oktober ini sudah tidak ada sudah tidak bisa lebih banyak lagi, jadi harus dilakukan karena jumlahnya itu diperkirakan masih ada paling tidak 3 juta data. Kalau menurut laporan yang sampai ke beliau itu, ke Gus Halim itu 3 juta data lebih yang ada di HP di seluruh Pokja relawan pendataan desa di seluruh Indonesia. Jadi saat ini posisi terakhirnya seperti itu, Gus Hoirus. Jadi tim teknis sudah langsung ditagih beliau supaya segera keluar di Oktober ini, Gus. Seperti itu. Kemarin saya lihat kondisi terakhir mereka masuk database itu 2 hari yang lalu. Mereka sudah masuk database untuk melihat ulang database-nya dan kemudian membukanya kembali. Memang ini ada hal-hal lain yang harus diselesaikan ketika membuka Android ini, karena ada aturan-aturan baru. Bahkan sebetulnya untuk membuka yang dashboard SDGs itu kemarin sudah harus melaporkan kepada Kominfo. Jadi sekarang semua aplikasi baru kementerian itu harus dilaporkan. Kalau ada clearing baru kembali. Kalau tidak ada clearing dari Kominfo, tidak akan ada aplikasi baru dari kementerian. Begitu Gus Hoirus kondisinya saat ini. Tapi semuanya saat ini dalam posisi ditangani langsung di Dirjen untuk Bumdes, dan yang lain itu ditangani oleh Menteri Desa. Gitu, Gus. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.